sepuh. Literasi digital. Pengertian literasi digital: pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Manfaat literasi digital. Yang pertama itu ada peningkatan keterampilan teknologi. Memberikan pemahaman yang mendalam tentang penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, dan aplikasi digital yang esensial dalam menghadapi tuntutan teknologi di berbagai bidang. Yang kedua itu pengembangan pola pikir kritis, membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan untuk menilai, menganalisis, dan menafsirkan informasi digital dengan kritis, meminimalkan risiko penyebaran informasi yang tidak benar. Yang ketiga itu ada peningkatan kreativitas, memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kreatif dalam menggunakan alat-alat digital seperti desain grafis, produksi video, atau pengembangan konten multimedia lainnya. Yang keempat itu ada persiapan untuk karir, membekali mahasiswa dengan keterampilan digital yang dibutuhkan di dunia kerja modern yang dapat meningkatkan daya saing mereka di dunia pekerjaan. Yang kelima ada kemampuan mengelola informasi, mengajarkan keterampilan dalam mencari, memilah, dan mengelola informasi digital, memungkinkan mahasiswa untuk menjadi konsumen informasi yang cerdas dan efisien. Yang keenam itu ada pemahaman media sosial, memberikan wawasan tentang penggunaan yang tepat dan cerdas terhadap media sosial, membantu mahasiswa membangun identitas digital yang positif dan efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Hidayah dengan NIM 23071112013 akan menjelaskan materi mengenai masalah umum pada komputer. Berikut adalah beberapa contoh masalah umum pada komputer. Yang pertama kita bahas adalah tentang blue screen. Blue screen terjadi akibat software atau hardware tidak mendukung dan terdapat kerusakan pada sistem. Nah, solusinya coba cek kode error dan mencarinya di internet, mencari solusi. Yang kedua ini adalah file DLL yang hilang. Terjadi karena memang tidak tersedia oleh sistem ataupun kerusakan yang disebabkan virus. Dan tidak ada DLL file ini menyebabkan aplikasi tidak dijalankan. Solusinya mencari file DLL di internet dan meletakkannya di folder aplikasi yang membutuhkan. Kemudian ada aplikasi yang lambat. Disebabkan beberapa faktor, karena virus ataupun hardware-nya memang sudah tidak mendukung. Solusinya adalah upgrade hardware ataupun aplikasi yang tidak terpakai. Kemudian ada malware. Malware ini disebabkan karena mendownload software dari sumber yang sembarangan dan mengakibatkan sistem terinfeksi malware. Solusinya menjalankan antivirus ataupun nge-flash Windows di reset. Kemudian kegagalan pada hard drive terjadi karena beberapa hal seperti karena overheat ataupun terjatuh. Solusinya adalah membackup data lebih awal ataupun bisa juga mengganti dengan hard drive yang lain. Kemudian internet lambat disebabkan karena bisa saja dari komputer sendiri ataupun dari provider. Solusinya adalah merestart komputer, router, ataupun mengupdate layanan internet. Kemudian ada freeze disebabkan karena software yang error ataupun hardware-nya ini tidak kuat untuk menjalankan aplikasi. Solusinya bisa aja end program lalu ataupun ditunggu sampai berjalan kembali. Kemudian ada bunyi aneh. Salah satu contohnya di hard drive, biasanya karena terjatuh atau terkena apa itu, terus solusinya ya membackup ataupun diperbaiki selagi masih bisa diselamatkan. Kemudian overheating diakibatkan oleh sirkulasi udara yang buruk di ruangan ataupun memang kipasnya yang rusak. Solusinya adalah mengganti kipas ataupun memperbaiki dan memilih tempat dengan sirkulasi udara yang baik.
Kemudian aplikasi tidak dapat terinstall karena ada beberapa hal, yaitu tidak kompatibel ataupun hardware yang tidak kuat atau aplikasinya sudah ada sebelumnya. Solusinya adalah mengganti software ataupun hardware jika memang tidak kuat sesuai dengan kebutuhan softwarenya. Baiklah, sekian untuk materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu yang keempat adalah penggunaan PPT dalam presentasi. Mungkin bagi sebagian orang, aplikasi ini itu sudah tidak asing. PowerPoint sendiri itu merupakan aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan oleh Microsoft Office, di mana aplikasi ini itu biasanya digunakan untuk presentasi yang di dalamnya itu bisa berisi teks, gambar, grafik, dan elemen-elemen multimedia lainnya. PowerPoint sendiri itu ada bermacam-macam fitur. Contohnya itu seperti transisi, animasi, template, dan fitur-fitur lainnya. Nah, PowerPoint sendiri itu juga memiliki berbagai manfaat. Seperti itu, yang pertama, sarana untuk membuat sebuah presentasi yang menarik. Dengan kita menggunakan PowerPoint itu, kita dapat membuat presentasi itu menjadi lebih menarik agar audiens itu tidak bosan dengan presentasi kita. Kedua itu membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy. Nah, dengan PowerPoint itu kita dapat membuat presentasi itu ke dalam bentuk soft copy, sehingga itu dapat diakses dengan berbagai perangkat komputer atau smartphone. Yang ketiga itu memungkinkan penambahan audio, video, gambar, dan animasi serta template atau desain ke dalam slide presentasi. Dengan PowerPoint kita dapat menambahkan audio, video ke dalam presentasi kita itu agar menjadi lebih menarik. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan interaktivitas presentasi. Nah, dengan PowerPoint itu kita dapat menambahkan seperti pertanyaan, kuis, dan fitur interaktif lainnya ke dalam presentasi kita itu, sehingga terdapat interaksi antara pemateri dengan audiens dalam presentasi. Apa itu aplikasi Mendeley? Aplikasi Mendeley merupakan aplikasi wajib yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Ini dikarenakan Mendeley memiliki manfaat, yaitu memudahkan pembuatan sitasi, dapat mempermudah pembuatan jurnal ilmiah serta skripsi, dan dapat dengan mudah membuat daftar pusaka. Mendeley memiliki beberapa versi, yaitu aplikasi Mendeley Desktop yang tidak memerlukan internet namun harus secara manual untuk memindahkan ke perangkat lain, serta Institutional Edition yang mana harus memiliki internet namun dapat dengan mudah memindahkan dari perangkat lain. Bagaimana cara kerja Mendeley? Mendeley bekerja secara otomatis dengan membuat daftar pusaka yang terbuat dari library Mendeley tersebut. Mendeley memiliki beberapa fitur, yaitu dapat melakukan database, dapat melakukan pemindahan file, melakukan pembacaan data, serta dapat terhubung ke aplikasi Excel